Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar syukur, di mana pada malam hari yang penuh berkah ini Allah mudahkan kita untuk datang ke rumahnya, rukuk dan sujud di dalam salat berjamaah, dan pula kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya ini untuk menuntut ilmu, yang juga kita niatkan i'tikaf antara waktu salat maghrib menjelang salat isya nanti. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amal yang kita perbuat ini insya Allah menjadi pemberat timbangan kebaikan-kebaikan kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebuah majlis yang tidak dibacakan di dalamnya salawat dan salam kepada Rasulullah adalah majlis yang tidak memiliki aroma. Oleh karena itu, marilah kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian rutin kita, di mana beberapa pekan yang lalu sempat off karena satu dari lain hal. Pembahasan kita pada malam ini masih melanjutkan seputar masalah tayammum yang sudah kita bahas 2 pekan yang lalu. Pada malam ini kita masuk ke persoalan at-tayammumu ba'da duhulil waqti. Jadi aturan tayammum itu adalah setelah kita tahu masuknya waktu salat. Nah, apa makna dan penjelasannya di sini? Man tawaffara fihi asbabut tayammum. Siapa saja orang-orang yang ada syarat-syarat tayammum itu dibolehkan baginya, laisa lahu ayyatayammama li salatil fardhah illa ba'da duhuli waqtiha. Dia tidak sah bertayammum untuk salat fardu kecuali setelah masuk waktunya. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak mendapati air atau terhalang menggunakan air, lalu waktu jam sholat di Pekanbaru waktu zuhur jam 12:15 misalnya. Nah, lalu Bapak Ibu datang ke Masjid Raya pada jam 12 tepat sebelumnya bertayamum.
Ya, sebelumnya dia bertayamum, lalu datang ke masjid raya, lalu 15 menit itu dia salat sunat tahiyatul masjid, setelah itu membaca Al-Quran, setelah itu menanti masuknya waktu zuhur yang ditandakan dengan azan zuhur. Nah, maka dalam kasus seperti ini dia tidak boleh seperti itu. Jadi tidak dibenarkan dia bertayamum untuk suatu salat fardu kecuali waktunya sudah masuk. Misalnya azan zuhur jam 12.15. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah jelas dia mendengar azan dan waktu salat zuhur sudah masuk, pada saat itulah dia bertayamum. Nah, dari mana dalilnya? Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ayyuma rajulin min ummati," siapa saja di antara umatku ini, adrakathu shalah, masuk waktu salat, fal yusalli, hendaklah dia salat. Nah, coba kita lihat apa nanti ya hubungan hadis ini dengan persoalan yang kita bahas, atau yang disebut dengan istidlalnya seperti apa. Nah, di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ainama adrakatni as-shalah," di mana saja saya mendapati waktu salat sudah masuk, tamassahtu wa shallaitu, saya bertayamum dan saya salat. Nah, bagaimana istidlal dari dua riwayat ini? Disampaikan di sini disebutkan faqad dallatir riwayatani, dua riwayat tadi, yang pertama riwayat Imam Al-Bukhari, yang kedua di dalam riwayat Imam Abu Dawud. Dallatir riwayatan, dua riwayat ini menunjukkan ala anna tayammuma yakunu inda idrakis shalah, bahwa bertayamum itu adalah ketika mendapati waktu salat sudah masuk. Artinya apa? Wala yakunu idrakus shalah illa ba'da dukhuli waqtiha, dan tidak ada istilah mendapatkan waktu salat itu, idrakus shalah itu tidak ada istilah demikian kecuali setelah masuknya waktu salat. Nah, maka Bapak Ibu yang diberikan rukhsah misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala bertayamum, maka tidak sah tayamum itu kecuali setelah pasti masuknya waktu salat. Nah, jadi jangan nanti bertayamum jam 6 sore untuk melaksanakan salat maghrib jam 6 lewat 26 menit. Nah, ini tidak sah, tetapi pastikan terlebih dahulu waktu salat sudah masuk, setelah itu baru bertayamum. Nah, jadi begitu tata cara yang diajarkan di dalam fikih. Nah, itu persoalan pertama yang kita uraikan pada malam ini. Nah, kemudian yang kedua, at-tayammumu likulli fardhah. Kita mesti bertayamum jikalau ada syarat-syarat tayamum itu di kita. Tayamum itu hanya sah digunakan untuk satu kali sholat. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ada syarat-syarat bolehnya tayamum, lalu dia bertayamum untuk waktu sholat maghrib misalnya. Nah, antara maghrib dan isya ini kan cuma 45 menit, tidak sampai 1 jam. Waktunya ringkas. Lalu dia hadir di masjid dengar pengajian. Nah, setelah itu azan isya. Allahu Akbar, masuk waktu salat isya. Maka orang yang bertayamum ini mesti bertayamum lagi untuk salat isya.
Jadi tidak sah dipakai tayamum yang digunakan untuk salat maghrib tadi. Nah, jadi di sini diuraikan wala yusalli bitayammumi illa fardhan wahida. Tidak salat, tidak boleh salat dengan menggunakan tayamum kecuali untuk satu kali salat fardu saja. Ya. Jadi artinya tayamum untuk maghrib, setelah itu tayamum pula untuk isya. Walaupun antara maghrib dan isya tadi kita bertayamum, tidak ada yang membatalkan tayamum kita. Misalnya, maaf cakap, tidak buang angin, tidak bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram dan lain sebagainya, tetapi tetap dia diuraikan di sini wa yusalli, ya, dia boleh salat masya'a minas sunani wa kadzalika salatul janazah. Jadi yang wajib setiap kali fardu, sedangkan dengan salat sunat boleh berkali-kali. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi kalau untuk salat, kalau kita bertayamum untuk salat fardu, tayamumnya itu sah untuk satu kali salat fardu. Tapi kalau kita bertayamum dan setelahnya melaksanakan salat sunnah, maka berapa rakaat pun salat sunnah yang dia tunaikan sah dengan satu tayamum. Nah, begitu juga dengan salat jenazah. Nah, di sini diuraikan. Jadi misalnya Bapak Ibu datang ke masjid raya dalam kondisi bertayamum, salat maghrib. Nah, setelah salat maghrib dia salat sunat 2 rakaat, salat sunat rawatib ba'diyah. Lalu setelah itu salat sunat lagi 2 rakaat, ya, mungkin salat sunat mutlak, memperbanyak salat di hadapan Allah, mempersembahkan ibadah kepada Allah. Maka boleh dia mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 sampai 10 dan seterusnya. Jika salatnya salat sunnah, maka dibenarkan. Begitu juga dengan salat jenazah. Jadi misalnya Bapak Ibu bertayamum untuk salat jenazah. Ada satu orang jenazah di sini. Nah, setelah itu dapat informasi lagi di masjid atau di surau musalla yang tak jauh dari masjid raya diadakan pula salat jenazah di sana. Maka Bapak Ibu tidak perlu mengulang tayamum. Selama belum batal, maka silahkan kembali salat jenazah dengan tayamum yang tadi. Nah, kenapa? Karena di dalam aturannya yang dibolehkan, ya, hanya untuk satu kali salat wajib saja. Nah, di sini keterangan ditambahkan fa iza arada ayyusalliya fardhan akhara tayammama. Apabila dia ingin salat dengan salat fardu yang lain, dia mesti bertayamum kembali. Wa illam yuhdis ba'da tayammumihil awal. Sekalipun, ya, tidak ada yang membatalkan tayamumnya yang pertama itu. Nah, kemudian wasawaun kanatis salatu adaan am qadaan. Sama ada salat fardunya itu adalah salat ada ataupun salat qada. Salat ada itu melaksanakan salat di waktunya, sedangkan qada melaksanakan salat di luar waktunya. Misalnya tertidur, ya, tertidur jam 12 siang, baru terbangun jam 3.30, ya, atau jam 15.30. Nah, pas azan asar, nah, otomatis salat zuhurnya tertinggal. Nah, misal kalau ada yang tertidur selama itu, nah, lalu dia bertayamum, mungkin dia sakit tidak bisa memakai air, dia bertayamum untuk melaksanakan salat zuhur yang tertinggal tadi, dinamakan dengan salat qada, diqadha salatnya, ya, di waktu asar. Setelah itu dia salat asar mesti bertayamum kembali. Nah, jadi
sama ada salatnya itu adalah salat ada yang dikerjakan di waktunya atau salat yang dikerjakan di luar waktunya disebabkan oleh beberapa sebab yang memang memperbolehkan dan dibolehkan untuk dia salat di luar waktunya tadi. Apa misalnya karena dia tertidur atau mungkin dia lupa. Kan ada orang ini lupa, Pak. Sibuk di pasar bawah misalnya jualan, ya enggak sadar dah jam 1, tak sadar dah jam 2, tak sadar dah jam 3, sudah azan asar, lupa salat zuhur. Bisa saja. Nah, kalau lupanya tak sengaja seperti itu maka dia tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meninggalkan, sengaja melupakan, nah itu tentu dia berdosa. Karena ada pula jamaah kita dulu ketika kita tanya, kenapa tidak sholat, Pak? Dia jawab, oh Allah itu tahu kita sibuk, Ustaz, katanya. Ada dulu yang jawab seperti itu. Jadi Allah itu tahu kita sibuk. Ini sebuah pernyataan yang sangat berani, ya, di luar adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kalanya kita lupa. Makanya Nabi di dalam sebuah hadis memaklumi kelupaan itu. Ya, biasa yang namanya manusia karena disibukkan suatu hal dia lupa sholat. Nah, dan Nabi di dalam konteks kemanusiaan yang lupa ini mengatakan di dalam hadisnya, man nama an salatin, siapa yang tertidur dari satu salat, au nasiyaha, atau dia terlupa salat tadi. Nah, coba kita tengok. Jadi Nabi membahasakan tertidur sehingga tidak melaksanakan salat, au nasiyaha, atau dia terlupa melaksanakan salat itu. Apa bahasa Nabi? Falyusalliha iza zakaraha, hendaklah dia salat saat ia ingat. Jadi ketika ingat, oh saya lupa salat tadi, maka langsung salat. Ini juga yang menjadi salah satu dalil wajibnya mengqadha salat fardu yang di masa lalu mungkin kita tinggalkan. Jadi tidak ada istilah di dalam mazhab Syafi'i dan bahkan di dalam 4 mazhab, orang yang meninggalkan salat itu cukup dengan taubat istighfar kepada Allah saja. Tetapi sepakat, bahkan dikatakan sepakat di dalam 4 mazhab, ya, terutama di dalam mazhab Syafi'i, siapa yang meninggalkan salat di masa lalu sengaja ataupun tidak sengaja, wajib dia qadha, wajib dia bayar hutang salatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Di antara dalilnya dalil yang kita sebutkan tadi, di mana Nabi membahasakan siapa yang tertidur atau terlupa dari mengerjakan suatu salat, maka hendaklah dia mengerjakannya saat ia ingat. Orang yang tidur, orang yang terlupa saja, itu ketika ingat wajib dia salat. Apatah lagi dulu misalnya ada di antara kita, Bapak Ibu, yang mungkin hidayah belum menyapa kalbunya, meninggalkan salat, sengaja ditinggalkan salat, maka pada hari ini wajib dia mengqadhanya. Misalnya pada masa remaja, masa bujang dulu, usia-usia 25 tahun, itu ada selama 5 tahun meninggalkan salat. Baru dia taubat di usia 30 tahun. Berarti ada 5 tahun yang dia tidak salat. Dan 5 tahun yang dia tidak salat ini, Bapak Ibu, tak cukup diistighfarkan kepada Allah. Di dalam hukum fikih dia mesti salat menjemput mengqadha salatnya yang selama 5 tahun itu. Jadi begitu. Jadi ditanyakan mana dalilnya? Ya, dalilnya salah satu, banyak dalilnya. Salah satunya tadi hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, iza man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha iza zakaraha. Siapa yang tertidur atau terlupa dari melaksanakan salat, hendaklah ketika dia ingat salat segera. Nah, ini orang yang tertidur, orang yang terlupa, wajib dia untuk salat di waktu di luar waktunya. Apatah lagi jika ada dulu di masa lalu dengan sengaja kita meninggalkan salat, tentu lebih wajib untuk kita qadha. Nah,
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke kaji kita tadi, bahwa tayamum itu hanya diperuntukkan untuk satu kali salat fardu. Mana dalilnya? Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih bersumber dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi kita bersabda, ya tayammamu likulli salatin wa illam yuhdis. Hendaklah bertayamum di setiap kali salat fardu sekalipun ia tidak berhadas. Artinya dari hadis ini disimpulkan hukum bahwa tayamum itu diperuntukkan hanya untuk sekali salat fardu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu pembahasan kedua yang kita bahas pada malam ini. Lalu pembahasan ketiga, turunan dari pembahasan tayamum ini pula, yakunut tayammum, ya. Tayamum itu ketika terpenuhi syarat-syarat dan sebab-sebabnya, dia menjadi badalal ghusli. Jadi tayamum selain dia pengganti wudu, tayamum juga dia bisa menjadi pengganti mandi. Jadi tayamum menggantikan wudu, dan bukan hanya wudu saja, tayamum juga menggantikan mandi. Nah, liman kana fi hajatin ilaihi, ya, bagi orang-orang yang memiliki hajat yang demikian. Maksudnya apa? Ya, jika dia diwajibkan mandi namun dia tidak bisa menyentuh air, atau tak ada air, atau karena ia sakit, sedangkan pada saat itu dia wajib mandi, maka dia bertayamum. Jadi tayamum itu juga menggantikan posisi mandi. Nah, ini disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub, dalam kondisi junub, fattahharu, hendaklah bersuci, ya. Wa in kuntum marda, atau mungkin kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau ada di antara kalian itu yang selesai buang air besar. Lalu kata Allah, aula mastumun nisa, atau selesai melaksanakan hubungan suami istri. Lalu kata Allah, falam tajidu ma'an, lalu ternyata kalian tidak mendapati air. Jadi yang pertama, karena junub, atau karena sakit, atau karena dia dalam perjalanan, atau karena selesai buang air besar, atau setelah hubungan suami istri. Maka semua itu jika tidak mendapati air, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu, hendaklah dia bertayamum. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu maqala, dia berkata, kunna ma'a Rasulillahi fi safarin. Jadi kami dulu pernah melaksanakan suatu safar, perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bin nas, lalu Nabi salat mengimami kami. Jadi kami salat berjamaah dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa iza huwa bi rajulin mu'tazilin, lalu di antara kami yang ikut rombongan, ya, ada satu orang yang tidak ikut salat berjamaah. Faqala, lalu Nabi bertanya kepada satu orang yang tidak ikut salat berjamaah tadi, ma mana'aka an tusalliya, apa yang menyebabkan engkau tidak salat, ya, apa yang menghalangmu untuk tidak ikut salat berjamaah bersama kami? Lalu apa kata sahabat tadi? Qala asabatni janabatun walama,
saya ditimpa oleh jinabah. Jadi saya dalam keadaan junub wala ma, dan tidak ada air. Nah, ini besar kemungkinan kejadiannya adalah perjalanan di padang pasir. Nah, tentu di padang pasir kan tidak susah mencari air, Pak ya. Tapi kalau perjalanan di Pekanbaru, apalagi di daerah Senapelan, sungai Siak masih ada. Nah, jadi masih bisa untuk wudhu ataupun mandi. Nah, ini besar kemungkinan perjalanannya adalah di padang pasir. Nah, lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari sahabat yang bermimpi dalam kondisi di mana ia pada saat itu janabah, dia tidak salat, wala ma, saya tidak mendapati air ya Rasulullah. Nabi mengatakan, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfi. Cukup gunakan saja ya tanah, ya tanah, debu, ya tanah di sini, fa innahu yakfi, karena itu cukup ya bagimu. Artinya silahkan bertayamum dengan tanah, karena itu sudah cukup mengganti kewajiban mandi. Jadi kata-kata sa'id itu maknanya adalah ma sa'ada ala wajhil ardi minat turab. Jadi yang ini tanah misalnya, maka yang di atas tanah tadi ya, tanah-tanah yang ringan itulah yang disebut dengan sa'id. Ma sa'ada, apa yang naik, ala wajhil ardi, ya di permukaan tanah, di bumi, minat turab, yang dia adalah bagian dari tanah. Jadi maksud sa'id di situ adalah gunakanlah tanah ya untuk bertayamum, karena itu sesungguhnya cukup bagimu untuk menggantikan posisi kewajiban menggunakan air untuk mandi. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya aturannya tayamum itu setelah masuk waktu salat baru boleh bertayamum. Kemudian yang kedua, tayamum itu hanya sah digunakan untuk satu kali salat fardu. Sedangkan untuk salat sunnah boleh berkali-kali. Begitu juga salat jenazah. Kemudian pembahasan ketiga, tayamum itu mengganti posisi mandi. Jadi tayamum bukan hanya mengganti wudhu, tetapi juga dia bisa mengganti mandi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Imran bin Husain tadi. Nah, itu 3 pembahasan. Lalu pembahasan terakhir dalam persoalan wudhu ini, mubtilatuh. Apa saja yang membatalkannya? Ada 4 yang membatalkan tayamum, diuraikan di sini. Yang pertama, kullu ma yubtilul wudu'a minan nawaqidillati zukirat fil wudu'. Jadi yang membatalkan tayamum adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi ada berapa kemarin yang membatalkan wudu? Ya, seperti itulah yang membatalkan tayamum. Jadi segala yang membatalkan wudu otomatis dia membatalkan tayamum. Apa sebab? Karena tayamum ini adalah ganti dari wudu. Jadi segala yang membatalkan wudu, buang angin, bersentuhan, tertidur, hilang akal dan lain sebagainya, maka itu membatalkan tayamum. Nah, itu yang pertama konsep besarnya. Nah, lalu yang kedua yang khusus berkaitan dengan tayamum, wujudul ma'i ba'da faqdih. Ternyata ada air setelah kehilangan air tadi. Jadi tiba-tiba setelah kita bertayamum dapat air, muncul air. Fa iza batalal aslu batalal badal. Maka apabila asalnya sudah gugur, maka turunannya juga gugur. Nah, kenapa? Karena tayamum itu adalah bagian ganti dari wudu yang menggunakan air. Apabila air itu sudah ada, maka tayamum batal. Nah, makanya ada istilah ya di kalangan para ulama
atau di kalangan orang Arab, misalnya ada satu orang ustadz, ya, atau ada dua orang ustadz, ya, tiba-tiba mengisi pengajian di waktu yang sama, ya. Jadi si ustadz ini mengira waktu dia, jadwal dia, si ustadz yang kedua juga mengira jadwal dia. Nah, ini pernah terjadi dulu antara saya dengan Ustadz Dr. Nixon di sebuah masjid. Saya datang, beliau datang juga. Akhirnya pengurus bingung, ini siapa yang akan diminta ceramah? Jadwalnya jadwal saya, sedangkan yang senior ya Dr. Nixon tadi. Lalu karena jadwal saya, pengurus meminta saya. Sekarang jadwalnya adalah jadwal, dengan berat hati pengurus meminta saya untuk maju ke depan menyampaikan pengajian. Lalu saya datang, ya, duduk seperti biasa, membuka pengajian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lalu saya sampaikan sebuah ungkapan, sebuah kaidah tentang tayamum ini. Iza wujidal ma'u batalat tayammum. Apabila air sudah ada, maka tayamum tidak boleh. Nah, lalu saya tanya ke jemaah, paham maksudnya? Oh enggak Ustaz, katanya. Apabila senior yang lebih alim sudah datang, maka yang kecil, yang junior harus minggir. Nah, itu maksudnya. Apabila ya air sudah ada, tayamum batal. Enggak boleh lagi memakai tayamum ini. Saya ini tayamum, yang senior saya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Nah, setelah itu saya tutup. Akhirnya jamaah pun ketawa, ya. Akhirnya kita minta beliau untuk menyampaikan ceramah. Nah, jadi begitu etikanya, begitu adabnya. Jadi bahasa, apabila didapati air maka tayamum batal. Kalau dalam bahasa Indonesianya, apabila matahari sudah terbit maka bulat minggir. Nah, itu dalam istilah bahasa Indonesia. Tapi sering dipakai anekdot ini di dalam bahasa Arab. Iza wujidal ma batalat tayammum. Apabila air sudah ada maka tayamum batal. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam riwayat Abu Dawud bersumber dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, innas sa'idat tayyiba tahurul muslim. Sesungguhnya tanah yang bersih, yang suci itu tahurul muslim, dia menjadi sumber kebersihan bagi orang-orang muslim. Jadi tanah ya yang di luar itu sesungguhnya dia adalah suci, menjadi salah satu media yang digunakan bersuci oleh seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a asara sinin. Jadi kata Nabi, sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun, maka cukup diganti dengan tayamum. Kenapa? Karena tanah yang diciptakan oleh Allah itu menjadi media untuk bersuci, sekalipun kita harus menggunakannya 10 tahun, kata Rasul. Fa iza wajadal ma, apabila seseorang sudah mendapati air, falyumissahu basaratah, maka hendaklah air itu dia sentuh ke kulitnya. Artinya berwuduklah atau mandilah. Fa inna zalika khair, karena yang demikian itu baik. Jadi maksudnya di sini falyumissahu basaratah tadi, falyatatahhar bihi. Jadi kalau sudah mendapati air maka bersucilah dengan air itu, maka tayamum sudah batal, ya. Wa hadza yadullu, dan dari hadis ini menunjukkan batalnya tayamum karena adanya air. Tetapi ada sedikit pembahasan di sini turunannya. Walau wajadal ma'a ba'da inqidha'is shalah. Misalnya dia salat zuhur 4 rakaat. Yang sebelumnya dia bertayamum untuk salat zuhur tadi. Selesai salat zuhur tadi, tiba-tiba keluar dari masjid, dia dapati air. Ada air hidup mengalir misalnya pada waktu itu. Nah, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia berwudu atau cukup salatnya tadi dengan tayamum? Pak, apa jawabannya Pak? Bingung nampaknya.
Diulang sholatnya kah dengan wudu karena air sudah ada, atau cukup dengan sholat yang tadi yang dengan tayamum? Maka di sini dikatakan sahhat salatuhu, salatnya yang menggunakan tayamum tadi sah, walaisa alaihi qada'uha, tak perlu diulang. Ya, ini misalnya tayamum, kemudian selesai sholat ternyata ada air, maka cukup sholatnya tadi sudah sah, tak perlu dia kembali mengulang. Nah, itu kasus yang diuraikan di sini. Jadi bukan berarti dapat air langsung batal dan harus diulang. Nah, tetapi ada pula penjelasan di bawah ini, wa kadzalika law wajadahu ba'da syuru'ihi fi shalah fa innahu yutimmuha wa hiya sahihah. Allahu Akbar, imam sudah takbir, lalu datang makmum yang dia datang ke masjid salat, anggap salat maghrib, dan dia saat itu bertayamum, lalu dia Allahu Akbar, ya, dia sudah mulai salat. Nah, ketika mulai salat tadi, tiba-tiba dia mendengar air mengalir. Misalnya tidak jauh dari masjid itu ada pipa air, dengar dari keran itu air mengalir. Atau ada orang yang ngomong di belakang, ya, air udah hidup katanya, dengar sama dia. Ini dia dalam kondisi sholat itu, apakah dia berhenti sholat untuk bertayamum atau dia sempurnakan sholatnya sampai selesai? Kalau tadi kan selesai sholat, ini sedang lagi sholat, tahu dia ada air, gimana Pak? Lanjut sholatnya? Oh, mantap. Nanti apa ini udah baca fikih ya nih. Nah, dikatakan di sini fa innahu yutimmuha. Ya, setelah di dalam sholat dia tahu ternyata ada air, sempurnakan sholatnya, ya. Wa hiya sahihah, dan sholatnya itu sudah sah. Tetapi walau qata'aha, tetapi ketika dia potong sholatnya, berhenti dia liyatawadda, untuk berwudu, berhenti dia misalnya dari sholatnya, pergi dia berwudu, kemudian dia sholat seusai berwudu tadi, kana afdal, itu yang lebih baik. Ya, jadi ada 3 pembahasan nih Pak ya. Ketika seusai sholat ada air, maka tak perlu mengulang. Ketika sedang sholat ada air, dia tahu ada air, maka ada 2 pilihan dia, sempurnakan sholatnya atau berhenti, batalkan salat, berwudu, lalu salat dengan wudu tadi, itu lebih baik. Jadi begitu uraiannya. Kemudian pembatal yang ketiga, al-qudrah ala isti'malil ma. Ya, dia sudah mampu menggunakan air. Misalnya sebelumnya dia sakit, sekarang dia sudah sehat, maka tidak sah lagi dia bertayamum. Kemudian yang terakhir, ar-riddah anil Islam, murtad dari Islam, wal iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah semoga kita istiqamah di dalam Islam. Nah, kalau orang itu murtad, maka otomatis wudunya, tayamumnya batal, dan ini jarang terjadi biasanya. Ya, kita berdoa semoga kita istiqamah di dalam agama ini dan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu sholat Isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Perlu ada pertanyaan? Ya. Online apa offline? Online. Ya. Bapak ini dulu sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau junub, kalau tidak ada air atau karena junub mungkin kita sakit, saya lagi demam tinggi Pak, tiba-tiba maaf cakap mimpi pula malam hari itu, otomatis paginya kita nggak bisa mandi karena dalam kondisi demam tinggi yang tak boleh secara medis kita mandi, maka cukup bertayamum saja. Nah, jadi ya pakai tanah Pak, ya tayamum ke tanah, ya lalu di tata caranya sentuhkan ke tanah, ya dilebarkan jari jemarinya, ya lalu setelah itu
apa kan? Supaya meringankan apa tadi? Lalu usapkan wajah. Lalu kembali ke tanah tadi ya, seperti biasa diusap gini, dihembus juga boleh. Usapkan ke tangan kanan, kemudian usapkan ke tangan kiri, selesai. Jadi bukan seluruh badan, Pak ya. Bukan seluruh badan. Jangan perlu ikut tayamum, muka dan tangan sampai siku. Muka dan tangan, kedua tangan sampai situ. Jadi jangan pula dikiaskan karena mandi seluruh badan, apa ikut tayamumnya dengan seluruh badan sampai ke bawah. Nah, itu Pak. Ya. Itu. Ya. Qadha. Banyak tinggal sholat. Ya. Ya, maka Bapak qadha selama 1 bulan. Teknisnya ada 2. Caranya ada 2. Cara yang pertama, selama sebulan Bapak sholat subuhnya 2 kali, sholat zuhurnya 2 kali, sholat begitu seterusnya. Jadi misalnya selesai Bapak sholat subuh, sholat subuh lagi 2 rakaat selama sebulan. Paham ya? Itu teknis pertama. Atau teknis kedua, Bapak borong. Jadi selama sebulan itu berarti sholat subuh tinggal 29 hari. Sholatlah 29 kali seusai subuh itu. Kalau mampu. Boleh diborong seperti itu. Iya, selama sholat subuh 20 dalam 1 hari itu berarti 29 rakaat Bapak sholat itu. Misalnya sholat 2 rakaat, sekali salam, sholat lagi 2 rakaat, salam, sholat sampai sebulan berarti kan 30 hari. Selama 30 kali Bapak begitu. Nanti zuhur begitu juga. Habis dia Pak selesai sholat subuhnya itu jam 5, selesai nanti jam 7 bisa saja. Enggak masalah. Enggak apa-apa kalau diborong semuanya. Ya, tapi kalau ya begitu juga. Ya, sholat asar begitu juga, sholat maghrib begitu juga, borong semuanya. Iya, boleh di waktu sholat itu, boleh di luar waktu sholat itu. Boleh. Misalnya Bapak sholat subuh ya, jam 10 baru Bapak qadha. Misalnya sanggupnya hanya 10 rakaat. Nantilah jam-jam 10 nanti ditambah lagi. Boleh, enggak masalah. Jadi itu Pak ya. Tapi yang lebih simpel yang kayak tadi Pak. Ya. Bukan, yang lebih simpel yang kayak tadi. Misalnya sebulan, maka sholat dia selama sebulan itu untuk itu lebih simpel. Gimana Ustaz kalau mati sebelum itu? Ya berarti kita sudah punya niat untuk mengqadha dan Allah menghargai niat itu. Baik. Jadi kalau maghrib, isya. Ya, sama-sama Pak ya. Ada pertanyaan? Oh sudah, baik. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena pengajian ini direkam dan mungkin didengar pula oleh para alim ulama yang lain. Jika ada yang keliru mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.